adalah untuk menciptakan pemilu pilkada di Ogan Ilir yang fairness, ya, yang demokratis. Karena apa yang dilakukan oleh calon Bupati Petahana ini sebenarnya telah menciderai, ya, demokrasi yang akan dilaksanakan di Ogan Ilir. Nah, maka dari itu kami berkepentingan untuk menjelaskan kepada kawan-kawan wartawan apa sebenarnya yang terjadi, ya. Karena kan selama ini terkesan berita bahwa yang muncul cuma ada keputusan berdasarkan rekomendasi. Padahal yang terjadi lebih dari itu, yang mungkin kawan-kawan Bawaslu itu tidak pada kewenangannya untuk membuka hasil pemeriksaannya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon petahana nomor urut 2. Nah, ini kami beberkan, ya, yang akan kami uraikan. Yang pertama itu menggunakan program tanggap darurat bencana COVID-19 untuk mensosialisasikan pencalonannya, ya. Bencana berupa logistik sembako untuk masyarakat OI dengan cara membagi-bagikan beras, ya. Nah, pertanyaannya kemudian, salah atau tidak? Tidak, ya. Artinya itu memang ada program nasional membagi-bagikan beras COVID. Tapi persoalannya adalah di karung beras itu ditempel foto Bupati Petahana, ya. Ditempel foto Bupati Petahana. Jadi menurut kami program tanggap COVID-19 itu telah ditunggangi untuk kepentingan politik pencalonan, ya. Untuk itulah ini jadi salah satu laporan kami di Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, ya. Yang kami hadirkan di Bawaslu itu adalah alat-alat bukti yang tidak bisa dielakkan lagi, ya, karena alat bukti itu terbukti, alat-alat bukti itu sudah disistematis, ya, terstruktur untuk mensosialisasikan beras sembako itu. Nah, berita misalnya di angka 7, ya, pelaksanaan pembagian sembako di 241 itu juga diberitakan di website Pemkab Ogan Ilir sebenarnya. Artinya dia juga mengakui bahwa telah membagi-bagikan beras itu di 241 desa. Nah, ini hal-hal ini yang kami hadirkan di Bawaslu berupa pelaporan, ya. Di angka 8 itu jelas, itu ada video berdurasi 1 menit 12 detik, ya, yang mana pada detik ke-47 dan 52 seorang diduga salah satu pejabat penerima sembako bicara bahwa bagus, ya, amin, harus 2 periode, Bu, amin, Pak, terima kasih, Bu, ya, dengan karung yang bergambar paslon petahana, ya. Yang menzolimi itu adalah yang menggunakan dana Pemkab untuk kepentingannya, itu yang zolim, ya. Yang menzolimi nilai-nilai demokrasi di Ogan Ilir sebenarnya. Nah, kemudian pelanggaran itu terjadi juga di pasal 89 Peraturan KPU RI, ya, nomor 1 2020, petahana dinyatakan tidak memenuhi syarat jika, nah, itu, ya. Jika melakukan penggantian, oke, kita tidak masuk ke isu penggantian. Masuk ke B, menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan, ya. Nah, dari situ sebenarnya kami pengen kawan-kawan melihat ini secara jernih bahwa bukti-bukti itu sudah disalurkan di Bawaslu. Bawaslu sudah memutuskan dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Ogan Ilir. Artinya tidak ada yang mendolimi dalam hal ini. Ini dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang jurdil, ya, pemilu yang fairness. Karena kalau tidak dibatalkan, maka pemilu menjadi tidak fairness. Karena ada salah satu calon itu yang menggunakan fasilitas negara, ya, 6 bulan sebelum penetapan. Maka dari itu menurut kami surat keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir nomor 263 HK 03.KPT 1610 KPU Kabupaten 10/2020 tentang pembatalan pasangan calon itu telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat, ya. Artinya tidak ada zalim menzalim ini. Ini sekedar penegakan hukum terhadap penyelenggaraan pilkada. Nah, adapun film-film yang kami maksudkan itu bisa teman-teman sudah kami upload di YouTube, ya. Ini ada disaksikan di sana. Ada Bukanika selanjutnya ID wakilnya sudah Mas Ari
Dan yang terakhir, ini sangat spesial bagi saya, Bapak Insinyur Endang Sulaiman. Inilah calon pendamping saya dan insya Allah akan melanjutkan pembangunan Nusa Tenggara Timur 5 tahun ke depan sebagai wakil bupati. Terima kasih banyak. Pelanggan. Beberapa tempat ya yang kita dapat alat buktinya bahwa calon wakil bupati itu juga ikut. Malahan waktu itu belum calon wakil bupati, masih bacalon, ya, bakal calon. Tapi kan dia kena di pasar 6 bulan sebelum, ya, 6 sebelum penetapan. Oke, ya, surat. Bagus itu. Bagus ya. Amin. Baik, terima kasih. Saya ingin silakan dinikmati untuk mengingatkan beban Pak Kadis kalau ada yang sudah terima kasih Pak Kapolsek, Pak Dirsos. Itu ya, jadi ini Pak. Kegiatan kedinasan, ya, menggunakan kegiatan kedinasan pelantikan pengurus Karang Taruna untuk mensosialisasikan pencalonan, gitu ya. Nah, jadi kami temukan ada jadwal pelantikan Karang Taruna di 16 kecamatan, jadwal itu. Nah, di masing-masing kecamatan itu kami cross check, ya, itu menyertakan calon wakil di situ. Padahal pelantikan Karang Taruna itu Bupati Petahana bertindak sebagai kepala daerah waktu itu, sebagai bupati. Buktinya apa? Dia menggunakan mobil dinas BK1, ya. Kemudian kegiatan Karang Taruna itu juga dibiayai oleh Pemkab per titiknya. Nah, di situ dia mensosialisasikan wakilnya. Itu kami dapat dengan video, ya, berdurasi 9 menit 30 detik. Yang mana pada menit kedua 0.02 detik itu calon bupati mengatakan begini, ya. Dan yang terakhir sangat spesial bagi saya, Bapak Insinyur Endang, tepuk tangan. Inilah calon pendamping saya dan insya Allah akan melanjutkan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir tahun ke depan sebagai wakil bupati. Jelas, artinya kegiatan ini ditunggangi untuk mensosialisasikan, ya, pasangan calon. Program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan penetapan. Nah, program dan kegiatan itu terjadi mulai dari Juli Agustus, ya. Juli Agustus itu sudah terjadi sebelum penetapan. Artinya sudah masuk 6 bulan sebelum penetapan, ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.